Hai semua, aku Andaruni Trina. Kalau di video sebelumnya aku makeupan dan skincarean sambil ngobrolin tentang kemandirian dan sekolah mahal anak. Kali ini aku ingin skincarean dan makeupan sambil ngobrolin tentang aku dan ibu punya mimpi. Oke, kita langsung aja ya. Jadi apa sih ibu punya mimpi itu? Ini aku pakai tonernya Skin Game yang Vita Propolis Glow Essence Toner. Ibu punya mimpi itu adalah suatu platform yang menjadi support system bagi para ibu yang ingin kembali berkarya dan berdaya dari manapun gitu ya, terutama dari rumah. Di Ibu Punya Mimpi itu selain mereka menyediakan pembelajarannya gitu ya, banyak sih materinya, ada tentang self development, terus juga spesifik skill gitu ya. Mereka tuh punya program yang menurut aku sih paling kelihatannya gitu ya, paling menonjolnya itu adalah Jika Ibu Menjadi. Jadi Jika Ibu Menjadi ini tiap bulannya kita dikenalin sama berbagai profesi yang bisa ibu coba kerjakan dari rumah. Jadi misalnya jika ibu menjadi fotografer gitu ya, nanti Ibu Punya Mimpi akan memberikan materi yang dibawakan oleh fotografer yang merupakan seorang ibu biasanya gitu ya, walaupun nggak jarang juga tutornya gitu ya, pematerinya bukan seorang ibu, tapi materinya itu dikhususkan dibuat spesifik untuk audiens ibu-ibu gitu ya, yang materinya itu langsung to the point, nggak banyak harus mikir banget gitu ya, karena memang biar bisa disimak sambil misalnya ibu nggak bisa langsung fokus satu waktu, bisa gitu, jadi bisa dijeda gitu nyimak pembelajarannya. Dan di gym itu tuh juga nggak hanya nyimak pembelajaran, tapi ibu-ibu tuh diajak juga untuk mencoba profesinya gitu. Dan dalam 1 bulan itu tuh ibu tuh menyimak pembelajarannya secara mandiri. Di akhir bulan akan ada feedback dari yang tadi kita udah nyobain sebagai profesi tersebut, dan juga ada sesi Q&A dengan tutornya langsung. Nah, jadi seperti itu gitu, dan dalam prosesnya pun ibu-ibu tuh ditemenin gitu ya, ada namanya teman ibu di Ibu Punya Mimpi itu tuh para volunteer, ibu-ibu volunteer yang menemani gitu ya ibu-ibu saat belajar gitu ya. Itu baru dari satu program aja. Ada juga program-program lain, comeback journey gitu ya, jadi kayak kalau ini programnya lebih panjang, 16 minggu, bener-bener spesifik. Misalnya comeback journey content creator disuguhi sama materi yang fokus spesifik tentang content creating kayak gitu. Dan bahkan ada magangnya, mencoba menjadi content creator kalau bekerja sama dengan brand itu seperti apa kayak gitu. Itu keren banget sih, dan sama gitu selama prosesnya tuh ditemenin. Itu tentang Ibu Punya Mimpi. Aku mau bilang sekilas, tapi sebenarnya barusan aku ngobrolin panjang juga ya. Tadi udah pakai toner, sekarang aku mau langsung pakai. Ini sebenarnya serum ya, Bakuchiol Skincare. Bakuchiol Skincare Oil Serumnya something juga. Sebenarnya banyak yang bisa diobrolin tentang Ibu Punya Mimpi, cuman kali ini aku ingin ceritain yang memang sedang currently terjadi aja sama aku gitu ya. Jadi aku itu udah gabung sama Ibu Punya Mimpi sejak akhir tahun 2020. Ibu Punya Mimpi ada sejak awal atau pertengahan 2020 ya, pada saat pandemi dimulai. Kemudian di akhir 2020 tuh aku mulai ikutan volunteer di Ibu Punya Mimpi sebagai di event tahunannya namanya FMP, Festival Mimpi Ibu. Dari bervolunteer di Festival Mimpi Ibu itu
aku itu perlahan-lahan aku yang kayak baru mulai lagi menata mimpi aku gitu, tuh kayak jadi lebih dekat lagi sama mimpi-mimpi aku gitu ya. Jadi akhir tahun 2020 tuh aku mulai gabung di Ibu Punya Mimpi, dimulai dari bervolunteer di sana. Terus aku ikutan programnya. Pada tahun lalu aku ikutan volunteer lagi gitu ya, volunteer di tim intinya. Dan dari volunteer itu aku join sebagai tim inti Ibu Punya Mimpi yang biasa disebut dengan Ibu Peri. Nah, pada saat aku baru join sebagai tim Ibu Peri gitu ya, aku hamil. Nah, di saat itu aku nggak hanya lagi baru join sama Ibu Punya Mimpi, tapi aku juga baru mencapai mimpi aku sebagai tutor. Jadi saat itu aku lagi senang-senangnya ngajar gitu ya, lagi senang-senangnya ngisi kelas di sini dan di sana, lagi senang, pokoknya lagi fokus sama diri sendiri gitu. Terus aku qadarullah hamil anak kedua. Aku tahu kalau aku tuh harus perlahan slow down gitu ya, karena pada akhirnya aku akan akan segera cuti gitu ya, cuti dari kegiatanku, karena ya insya Allah walaupun pada saat itu aku ya kehamilannya masih baru, tapi aku sudah memikirkan gitu ya, insya Allah kalau semuanya sehat gitu kan ya, semuanya lancar, nanti pada saat lahiran ya aku pasti akan cuti gitu kan. Nah jadi dari awal itu tuh aku udah mikir gimana cara aku transisi dari kegiatan aku yang banyaknya saat itu tuh kayak di publik gitu ya, di ranah publik, yang aku ngisi kelas-kelas, terus aku sebagai tim Ibu Punya Mimpi juga gitu ya, part time. Lalu aku juga suka berkarya sendiri juga gitu kan ya di sosial media aku. Jadi ketika nanti habis lahiran tuh aku kepikiran gitu ya, apa yang bisa aku lakukan, dan ambil lanjut sunscreen ya. Jadi sejak di Ibu Punya Mimpi aku kan jadi paham gitu ya, aku jadi lebih mudah untuk mengenal diri aku sendiri gitu ya, karena itu ada materinya di Ibu Punya Mimpi, kembali mengenal diri, dari Ibu Fathia Arta, psikolognya Ibu Punya Mimpi lah. Jadi aku sadar gitu ya, kalau nanti pun aku setelah jadi ibu anak dua gitu ya, walaupun aku nggak kebayang kayak gimana sih anak dua tuh gitu kan, anak satu aja tuh aku ya lumayan gitu kan ya, struggle-nya ngurusnya kan berdua sama suami ya mostly ya. Nanti apakah anak kedua tuh gimana riwehnya gitu kan ya. Terus aku kayak mikir juga, kalau aku nanti cuti gitu ya, terus aku akan kosong gitu nggak ya gitu perasaannya gitu, karena aku dari dulu tuh adalah tipe yang selalu ingin berkegiatan gitu ya, selalu punya aktivitas gitu ya. Ibu banyak mau lah istilahnya. Jadi aku kepikiran kalau misalnya nanti cuti lahiran gitu ya, aku takut banget kalau nanti tuh aku malah jadi zombie, karena aku
nggak punya pegangan kegiatan gitu. Jadi dari situ aku mulai mikirin proses transisi aku dari ranah publik ke ranah domestik. Tahu hamil itu, aku langsung mulai mikirin, langsung galau gimana proses biar aku bisa transisi dari ranah publik ke ranah domestik lagi gitu ya. Yang bener-beneran full di ranah domestik gitu loh, karena aku masih belum kebayang kayak kalau misalnya sambil ini itu terus sambil punya 2 anak, aku belum kebayang banget. Jadi kayak better aku memang ya transisi aja gitu, jadi full domestik gitu. Nah, karena salah satu value aku itu adalah keluarga gitu kan ya, prioritinya yang utama gitu kan. Jadi meskipun aku happy banget dengan kegiatan-kegiatan aku gitu ya, tapi prioritas utama tetap keluarga gitu ya. Kayak nanti aku nggak kebayang kalau dengan 2 anak itu seperti apa, dan aku dengan kegiatan aku sekarang tuh masih sanggup atau enggak gitu. Karena aku tuh apa ya, saat ini tuh sedang di tahap merasa cukup gitu ya, dengan keadaan aku, dan aku lebih memilih, dan aku kalau bisa memilih gitu ya, aku lebih ingin memilih untuk hidup tenang aja. Nah, yang bikin aku tenang adalah dengan aku bisa prioritasin keluarga aku, dan aku nggak diburu-buru sama hal lain di luar itu. Jadi oh iya, dan aku juga orangnya itu nggak suka banget, aku nggak pengen ngerepotin orang lain gitu. Jadi ya mungkin nggak ada yang suka gitu ngerepotin orang lain, tapi kalau aku tuh kayak merasa bersalah banget kalau misalnya ada orang lain yang sampai repot gara-gara aku gitu. Nah, jadi mikirin itu gitu ya, jangan sampai nanti ketika misalnya aku cuti gitu ya, orang lain jadi harus menanggung kerjaan aku gitu kan. Nah, jadi pada saat itu aku berstrategi gitu ya, walaupun aku belum bisa ngelepas banget si kerjaan aku di Ibu Punya Mimpi, aku tugasnya itu mempersiapkan materi-materi yang akan disajikan ke para ibu gitu ya. Oke, sambil lanjut dulu ya. Tadi udah sunscreen nggak sebenarnya? Nah, di Ibu Punya Mimpi ini, walaupun aku belum bisa buat aku tuh berat gitu ngelepasin pekerjaan aku di situ tuh, karena aku suka banget gitu ya, aku suka banget pekerjaan aku gitu, yang review, nontonin video-video para tutor gitu ya, terus menarasikan merangkum, menarasikan kopinya untuk di web kayak gitu-gitu tuh aku senang gitu ya. Nah, saat itu aku belum bisa melepaskan pekerjaan ini seutuhnya gitu ya, walaupun aku tetap mikirin gimana caranya biar aku masih bisa ada di sini, tapi aku nggak terlalu in charge gitu. Akhirnya aku bilang sama partnerku, kalau partnerku yang jadi mentorku juga, kalau kondisi aku seperti ini, aku merasa takut kalau begini gitu kan ya. Nah, jadi gimana ya, aku kepikiran sih untuk resign dan switch menjadi volunteer di tim learning gitu ya. Nah, jadi nggak sepenuhnya keluar, tapi juga aku tidak bertanggung jawab istilahnya untuk daily activity-nya yang mungkin akan menguras energi aku gitu. Jadi saat itu aku menyampaikan itu, dan
Ya udah kita mencoba mencari gantinya. Akhirnya setelah beberapa kandidat, alhamdulillah ketemu kandidat yang cocok banget, dan beliaunya pun luar biasa ya, bisa langsung ambil alih tugas-tugas yang tadinya aku yang ngerjain itu dengan cepat dan smooth gitu ya. Jadi aku bisa tenang banget ninggalinnya gitu ya. Nah terus masuklah masa aku setelah lahiran. Ini aku statusnya sebagai volunteer berarti ya. Ternyata gitu ya, setelah 2 bulan lahiran aku mencoba untuk mencoba di daily aku tuh untuk menyisipkan gitu ya kegiatan ada di depan laptop tuh masih susah banget gitu buat aku gitu ya. Selanjutnya aku akan lanjut ke makeup. Tadi udah pakai toner, terus serum sama sunscreen. Selanjutnya ini udah cukup nyerap ya. Selanjutnya aku akan makeupan, dan di sini aku akan bikin no makeup look yang bisa on the go banget ya gitu, bisa dipakai, yang bisa dipakai kemanapun, kayak misalnya mau dipakai seharian di rumah pun oke banget juga gitu ya, mau dipakai buat antar jemput anak juga bisa gitu, biar nggak yang terlalu kusam gitu, nggak terlalu dekil tapi juga nggak terlalu too much. Kalau di case aku di sini cuma mau nyamarin under eye aku aja sedikit, dan ya udah. Ini di sini beda-beda juga ya di tiap orang. Kalau di case aku ingin nyamarin dark circle-nya, lebih ke situ sih. Kalau sisanya kita akan riasan tipis-tipis saja. Oke, nah jadi tadi habis lahiran itu kan aku tuh merasa belum bisa untuk menyediakan waktu benar-benar fokus di depan laptop gitu kan, karena kerjaannya tuh kayak nontonin video pembelajaran, terus bikin ngoreksi silabus kayak gitu, nge-review silabus gitu tuh memang butuh cukup fokus. Kalau buat aku tuh harus nyediain waktu fokus di depan laptop gitu, karena aku merasa belum bisa gitu ya. Sampai akhirnya 3 bulan aku habis lahiran pun aku masih tetap belum bisa gitu ya untuk punya waktu fokus laptopan gitu. Akhirnya aku kepikiran banget gitu ya, ini kalau aku terus ada di tim gitu ya, pasti ada ekspektasi dong dari tim untuk aku bisa berkontribusi gitu kan. Nah sedangkan kondisi aku tuh sedang tidak memungkinkan gitu ya. Jadi di situ aku kepikiran banget, kayaknya aku memang harus off dulu aja gitu ya, karena kalau aku kerja tuh sama orang lain ya, terutama tuh nggak bisa setengah-setengah gitu ya. Jadi aku tuh memang harus totalitas yang benar-benar fokus gitu ya. Kalau nggak gitu mendingan nggak usah sekalian gitu. Jadi karena aku pikir daripada misalnya aku nggak bisa deliver sepenuhnya gitu ya, akunya stres juga gitu ya, lebih baik aku kayaknya udah off dulu aja. Itu berat banget sih buat aku. Dan di samping itu aku kan jadi nggak punya kegiatan gitu, jadi nggak punya pegangan, karena terakhir pegangan itu tuh ya si volunteer ini gitu kan. Tapi karena bervolunteer pun harus aku lepas, alhasil aku jadi nggak punya apa-apa dong ya gitu. Dan akhirnya di situ aku mulai kepikiran lah, ya udah deh aku coba ngonten lagi aja gitu, karena kalau ngonten sendiri kan
ekspektasinya bisa aku set sendiri ya gitu, jadi nggak harus ngikutin maunya orang lain. Aku bisa bisa atur sendiri semuanya sesuai kemampuan aku gitu ya, kapan aku bisanya, kapan aku mau postingnya gitu kan, bebas aja gitu, gimana aku nggak ada ekspektasi dari orang lain gitu. Kecuali ya nanti kalau misalnya ternyata ada rezeki misalnya kerjasama sama brand gitu kan, ya itu beda lagi, beda cerita. Tapi untuk saat ini aku ingin membiasakan dulu diri aku yang fokus sama keluarganya nomor satu, tapi aku punya kegiatan lain gitu yang bisa mengalihkan pikiran aku biar nggak bosen sama kerjaan domestik gitu ya, ganti popok kayak gitu-gitu tuh, biar nggak bosen gitu ya, karena aku pernah sakit gitu ya. Aku tuh pernah pada saat habis sakit, terus aku kayak kerjaannya rebahan terus di kasur tuh gitu, aku ngerasa nggak nyaman gitu sama itu, dan kayaknya suami aku aware gitu ya, dan dia ngingetin, kamu tuh berkegiatan deh, kalau kamu diem terus di kasur tuh kamu malah jadi nggak kayak hidup gitu loh jadinya. Terus kayak iya, aku tuh kayak ngerasa lebih hidup gitu kalau ya aku berkegiatan gitu. Akhirnya ya inilah aku nyobain fokus di sini gitu ya, fokus konten, terutama aku pengen kontennya di YouTube karena aku tuh masih kesulitan untuk bikin konten-konten yang cuman berapa detik gitu ya. Aku senengnya konten tuh kayak gini gitu, ngobrol panjang, terus kayak kalau lagi bikin tutorial juga aku tuh nggak bisa pendek-pendek gitu ya, belum bisa singkat-singkat banget gitu, jadi kayak ngejelasinnya tuh pengen detail gitu aku tuh orangnya. Jadi aku pilih platform ini untuk sebagai cadangan tadi itu, biar aku jaga-jaga, biar aku nggak kayak zombie, nggak belah belah kayak zombie. Oke, ini aku under eye-nya udah ketutup, bekas-bekas jerawat juga udah aku tutup concealer tadi. Semoga cukup ya. Nah, di sini aku mau pakai ini tuh, bisa dipakai untuk lip product, lipstick and eye dari Rose Cosmetics yang kalau nggak salah shade Vitality deh. Ini aku mau dipakai buat blush dulu aja. Dan jadilah aku sekarang lagi ngebikin lagi sistem untuk aku berkarya di YouTube ini. Lagi ngeset konten plan, terus lagi mikir-mikir kapan enaknya buat kalau misalnya rutin syuting gitu ya. Walaupun ini tetap sih, ini harusnya aku syuting tuh dari weekend, tapi weekend aku tuh kemarin lumayan padat, perlu keluar. Aku harusnya syuting tuh weekend, tapi karena satu dan lain hal aku jadi mundur nih. Ini udah hari Kamis,
baru sempet syuting dan ini juga disempet-sempetin. Sebenarnya ini kebanyakan ya kalau untuk makeup, tapi ya udahlah. Nah, terus kita pakein lagi bedak. Ini bedaknya looks quite. Aku kalau untuk under eye biasanya pakai sponsnya. Enaknya sih kalau dibasahin ya, karena dia lebih nge-cover lagi under eye aku. Terus sisanya kita pakai brush aja. Bedaknya udah dulu. Terus aku pengen shading hidung, aku pakai SK yang Havana. Ini bronzer sih. Jadi ternyata walaupun aku nyeritainnya tentang Ibu Punya Mimpi ya, yang which is platform yang mensupport ibu-ibu yang ingin bertransisi dari domestik ke publik, tapi justru aku ceritanya tentang kontradiksi ya gitu. Aku ceritanya malah tentang keadaan aku yang transisi dari publik ke domestik justru. Oke, selanjutnya aku mau pakai alis, brow wishnya something yang paling cocok warnanya sama rambut asli aku yang grey brown. Ini tuh paling gampang banget dipakai sih buat aku. Di ujungnya aja kalau untuk makeup look, karena kalau kita pakai alisnya tebal sampai ke dalam, di ujung luar maksudnya ya, kalau kita pakai alisnya tebal sampai ke ujung dalam terus kelihatannya nggak natural gitu. Tricky banget sih kalau buat yang bagian dalamnya itu tuh kita harus banyak-banyak latihan biar nggak kelihatan medok. Ya kayak gini. Ini bisa juga sih dipakai buat di mata biar matanya kesannya lebih panjang. Kalau kamu gimana nih? Saat ini lagi di kondisi apa sih? Apakah sedang bertransisi untuk kembali ke ranah publik? Atau mungkin kayak aku justru lagi berpikir gimana caranya bisa transisi ke domestik tapi nggak kosong-kosong amat gitu. Boleh ceritain sama aku ya di kolom komentar. Nah, sekarang aku mau jepit dulu mata aku. Kenapa Dek? Kan aku sudah bangun. Ibu lagi bikin video dulu ya. Sebentar ya.
Sebenarnya masih banyak sih yang bisa diceritain tentang Ibu Punya Mimpi. Tapi karena aku fokus ke cerita aku tentang transisi ke ranah domestik ini dulu, jadi kalau ada yang mau diceritain atau mau tanya-tanya tentang Ibu Punya Mimpi, boleh ya kabarin aku di kolom komentar. Atau DM juga boleh di Instagram @andarunitrina. Kalau ada yang kecodet gini tuh nggak apa-apa, ditunggu kering aja. Terus kita bersihkan deh. Aduh. Kalau dibersihinnya pada saat masih basah, nantinya suka jadi bleber-bleber. Jadi better ditunggu kering dulu sebentar. Oke, terakhir adalah lip product. Aku di sini pakai Dewny. Ini sebenarnya aku sukanya justru di awal biasanya, tapi ini tuh sekarang formulanya udah upgrade formulanya, jadi dia lebih cantik buat dipakai di makeup. Itu termasuk lip produk yang bisa stain di bibir aku gitu. Cantik banget ya stainnya kalau udah kehapus makanan. Oke, ini dia finish looknya. No makeup look ala aku. Belum bisa beauty shoot gitu tuh. Bener, harus dipakai dulu kali ya. Mbak Caca. Kenapa dek? Masih ngantuk? Ntar matiin kompor dulu. Oke, itu dia makeup look kali ini, no makeup look. Bisa buat nganter anak sekolah, bisa buat stay di rumah aja, berkegiatan, bisa buat groceries mungkin ya. Semoga teman-teman suka sama look ini, dan kalau misalnya mau recreate atau udah recreate, boleh banget kalau mau tag atau DM aku di Instagram. Dan kasih ide juga kira-kira nextnya bikin konten apa lagi dan ngobrolin apa lagi. Terima kasih banyak yang udah nyimak sampai akhir. Until next time.